Halo semuanya, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat-sangat menarik tentang rahasia amalan pemilik 3 pabrik, 14 mobil, 53 properti, dan pengasuh ribuan anak yatim. Apakah teman-teman udah kepo dengan kisah dan juga rahasia amalannya? Yuk kita bahas videonya sampai habis. Halo semuanya, saya Sabit dan seperti biasa saya membahas hal-hal yang berkaitan dengan anak muda, membahas hal-hal yang berkaitan dengan dunia jurusan, kampus, dan dunia yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan umum lainnya. Jadi kalau misalnya kalian pemuda tertarik dengan isu-isu kepemudaan, gak usah ragu untuk klik tombol subscribe di bawah. Hari ini kita akan membacakan sebuah kisah yang sangat menarik dan ini inspiratif. Saya nggak tahu apakah kisah ini diambil dari kisah nyata atau mungkin ini fiktif belaka, cuman rasanya ada yang bisa diambil gitu dari kisah ini. Sumber dari tulisan ini adalah dari Andre Raditya dan saya akan membacakan kisahnya. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan seorang yang kaya raya. Bicara dunia, pastilah hidup beliau sudah sangat cukup. Bahkan mungkin untuk seluruh keturunannya pun insya Allah akan terjamin. Yang selalu menarik bagi saya adalah ketika bertemu dengan orang yang demikian adalah mencari tahu gimana kepribadiannya. Karena menurut saya orang kaya itu ada dua jenis. Orang kaya karena maksiat atau orang kaya karena takwa. Karena menurut saya hanya memang ada dua cara itulah untuk menjadi kaya raya. Ada yang semakin maksiat semakin kaya, ada yang makin banyak keharaman yang dikumpulkan makin kaya, ada yang makin banyak pesugihan makin kaya, ataupun ada juga yang menggunakan cara kedukun dan menjadi kaya. Itulah cara yang pertama. Atau mungkin cara yang kedua, yaitu semakin tawakal semakin kaya, semakin rajin ibadah semakin kaya, semakin rajin sedekah semakin kaya, dan itulah cara yang kedua. Rupanya beliau punya satu kebiasaan sedari dulu, yaitu gemar membeli dagangan dari pedagang kecil meskipun beliau tidak membutuhkannya. Bahkan setelah beliau sudah kaya pun beliau punya karyawan yang khusus untuk keliling nyari pedagang kecil seperti pedagang sapu lidi, pedagang tembikar, pedagang kipas anyam, dan lain-lain yang biasanya mereka berjualan menggunakan sepeda ataupun jalan kaki. Beliau berniat untuk membagikan rezekinya melalui itu, tetapi yang saya tanya adalah kenapa Bapak tidak langsung menyedekahkannya saja atau memberi uang? Hebatnya jawaban beliau adalah mereka sedang ikhtiar. Saya tidak ingin merendahkan ikhtiar mereka. Biarlah mereka mendapat dua kesenangan. Pertama, kesenangan karena dagangannya laku, dan yang kedua, mereka tidak jadi putus asa. Karena di zaman sekarang sudah banyak mall dan juga toko modern, tapi masih ada orang yang mau membeli dagangan mereka. Dan setelah dibeli, biasanya barang-barang itu akan dibagikan kembali oleh beliau ke siapa saja. Mendengar kebiasaan ini, saya yakin dan amalan inilah yang menjadi kunci dari kekayaannya. Karena sebenarnya entah beliau sadari atau tidak, beliau tengah melakukan 3 amalan sekaligus. Pertama sedekah, kedua membantu kesulitan sesama saudara, dan yang ketiga membahagiakan hati orang lain. Sifat harta, ia akan selalu memberi kepuasan jika ia dibagikan, dan ia akan semakin memberi rasa kurang jika disimpan. Sumber Andre Raditya dan diposting oleh Berani Jadi Pengusaha. Dan itu adalah sedikit kisah yang mungkin bisa kita ambil gitu pelajarannya, entah ini cerita fiktif atau real bener adanya, tapi setidaknya kita punya beberapa point of view di mana ada satu alasan gitu yang menjadikan beliau kaya raya. Kalau dalam kisah tadi ya, beliau memberikan orang lain itu beberapa kesenangan gitu. Karena mungkin ada pedagang kecil atau pedagang yang kaki lima atau pedagang-pedagang asongan itu yang menolak gitu kalau misalnya kita sedekah langsung memberi uang. Beliau ini pinter gitu, jadi
membeli dagangannya walaupun mungkin beliau nggak butuh, dan membagi-bagikan dari hasil apa yang sudah dibeli tadi ke orang lain gitu. Jadi si pedagang itu punya kebahagiaan gitu, kebahagiaan karena dagangannya laku, dan kebahagiaan karena dia nggak jadi putus asa gitu karena dagangannya nggak ada yang beli, tapi besok akan jualan lagi, besok akan jualan lagi, karena berharap akan ada orang yang sama seperti beliau yang membeli dagangannya. Di kisah ini mungkin entah tidak disebutkan orangnya atau apapun, cuman rasanya kita sering gitu melewati keseharian yang sama yang dialami seperti beliau, dimana pada saat kita di jalan mungkin atau di manapun kita sering lewat gitu, kita sering lihat orang yang mungkin jualan sapu lidi gitu ya, nenek-nenek atau ibu-ibu jualan sapu lidi, atau jualan makanan ringan, makanan kerikit-kerikit, atau mungkin jualan yang dipikul gitu ya, kayak apa namanya, ulekan, coet gitu kan. Kita bisa aja ngebeli bukan karena butuh gitu, tapi karena kasihan juga. Nah itu yang mungkin salah satu perantara menjadikan kita rezekinya dilancarkan gitu. Karena kan sedekah itu udah banyak yang bilang lah, dan juga ada di ayat ataupun ada di hadisnya, itu nggak akan mengurangi harta gitu, tapi akan menambah harta. Jadi pada saat kita mensedekahkan harta, apalagi ditambah untuk menyenangkan hati orang lain, itu yang mungkin menjadi salah satu perantara gitu untuk memperlancar rezeki kita. Dan kisah ini nggak tahu kenapa ya, kayak selalu terngiang-ngiang dan juga selalu tertanam gitu di hati dan juga di pikiran saya, karena banyak banget gitu kita mengalami dan juga menemukan case yang sama, tapi kita nggak bertindak apa-apa gitu. Saya juga sering gitu nemuin, ya nggak saya apa-apain gitu, cuman diliatin doang atau nggak dibeli. Dan mungkin setelah ini mari kita sama-sama sedikit demi sedikit itu kayak ikut membantulah pedagang kecil, membeli dagangan mereka, membuat mereka senang. Karena siapa tahu dari doa-doa mereka, dari ucapan-ucapan pedagang tadi, ada salah satunya yang terkabul dan menjadikan kita mudah rezekinya gitu. Oke, semoga itu bisa bermanfaat. Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like dan juga share. Dan terima kasih sudah nonton video sampai habis. Bye bye.